Pada video kali ini kita akan belajar mengenai IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD, bab 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi, topik A, bagian tubuh tumbuhan. Nah, sebelumnya ayo kita baca percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran tidak? Suka sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Nah, anak-anak, tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernafas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsinya akar. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu fungsi dari akar. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja ya bagian tubuh tumbuhan dan apa fungsinya masing-masing? Mari simak videonya ya. Sebelum kita mempelajari bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya, mari kita lakukan percobaan berikut ini secara bersama. Yang pertama, mengamati fungsi batang. Alat dan bahan yang pertama adalah 1 batang bunga yang berwarna putih atau seledri, kedua pewarna makanan, ketiga 1 buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga dan seledri, keempat stiker label untuk nama. Cara kerja, yang pertama, isilah gelas dengan air secukupnya. Kedua, teteskan pewarna makanan sampai air berwarna cukup pekat. Ketiga, celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas. Keempat, tulis stiker label dengan nama kalian dan tempelkan di gelas. Kelima, diamkan selama 1 malam. Setelah percobaan selesai, diskusikanlah dan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang terjadi pada seledri atau bunga? Yang terjadi pada seledri adalah bagian daun akan berubah warna sesuai warna dalam gelas, seperti air dalam pewarna naik ke atas. Yang kedua, cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri atau bunga. Apa yang kalian amati? Nah, jawabannya, pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air naik ke daun melewati batang. Yang ketiga, bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Jawabannya adalah batang. Yang keempat, apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Fungsinya adalah mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan ini membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi air juga makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, itulah hasil dari percobaan mengamati fungsi batang. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, kita akan bahas dari bawah dulu, yaitu akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, dan akar juga berfungsi untuk menopang tumbuhan. Yang kedua adalah batang. Batang berfungsi untuk mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan.
Selanjutnya adalah daun. Daun berfungsi untuk tempat tumbuhan membuat makanan, dan makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Kemudian adalah bunga. Bunga berfungsi untuk tempat perkembangbiakan tumbuhan, dan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, anak-anak, biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Nah, alat perkembangan pada bunga yang dimana benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan dan putik sebagai betina anak-anak. Selanjutnya adalah buah. Fungsi dari buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan, dan buah juga berfungsi untuk melindungi biji yang ada di dalamnya anak-anak. Nah, anak-anak, itulah bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Nah, anak-anak, setelah kita belajar mengenai bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya, mari kita refleksikan. Soal yang pertama adalah, apa saja bagian tumbuh-tumbuhan? Nah, bagian tumbuh-tumbuhan adalah akar, batang, bunga, dan buah. Nah, anak-anak, tidak semua pohon atau tumbuhan memiliki bunga dan buah ya. Yang kedua adalah bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Nah, jawabannya adalah bagian tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri adalah akar dan batang. Dan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk atau berperan untuk melindungi diri adalah duri. Nah, anak-anak, tidak semua tumbuhan memiliki duri ya. Dan ketiga adalah bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Bagian dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh adalah akar, batang, dan daun. Pertanyaan yang keempat adalah, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Nah, bagian tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak anak-anak adalah bunga, yang dimana alat kelamin betina pada tumbuhan adalah putik, dan alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Kemudian mari kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, belajar lebih lanjut mengenai bagian tumbuh-tumbuhan, bagian akar. Nah, anak-anak, akar itu terbagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, anak-anak, akar tunggang terbagi atas akar utama dan akar cabang. Akar utama adalah akar yang panjang tersebut yang sudah ditunjukkan oleh tanda panah, dan cabang yang pendek-pendek tersebut merupakan akar cabang dari akar tunggang. Nah, anak-anak, sedangkan akar serabut tidak memiliki akar utama. Akar serabut hanya pendek-pendek, dan semua akar serabut tersebut merupakan adalah akar cabang. Jadi anak-anak, yang membedakan akar tunggang dan akar serabut adalah akar tunggang memiliki akar utama, sedangkan akar serabut tidak memiliki akar utama. Anak-anak, akar adalah bagian penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, anak-anak, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri pada akar tunggang dan akar serabut. Nah, kita mulai pada akar tunggang dahulu ya. Ciri-ciri pada akar tunggang yaitu yang pertama, memiliki akar utama dari pangkal batang. Nah, seperti yang sudah ditunjukkan pada panah tersebut ya adik-adik. Nah, kedua, pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, bisa kita lihat ya anak-anak bahwasanya akar kecil-kecil yang tumbuh pada pangkal batang tersebut merupakan akar cabang pada akar tunggang. Sedangkan ciri-ciri pada akar cabang adalah dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, bisa kita lihat ya anak-anak bahwasanya akar pada serabut memiliki cabang yang banyak dan ukurannya lebih kecil. Nah, seperti itu ya kira-kira anak-anak. Nah, anak-anak, akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, anak-anak, gambar tersebut merupakan contoh sebuah tanaman
yang menyimpan cadangan makanan pada akar. Contohnya seperti tanaman wortel tersebut. Nah, anak-anak, akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian mau makan wortel, sebenarnya kalian mau makan akar loh. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar tersebut. Pada gambar wortel yang berusia 10 hari, masih sangat kecil ya akarnya anak-anak, masih belum terlihat akar utama pada pohon wortel tersebut atau pada akar wortel tersebut. Nah, pada usia 20 hari, akar tersebut sudah menjadi lebih panjang ya anak-anak, coba perhatikan. Nah, pada usia 30 hari, wortel tersebut sudah semakin terlihat pada akar utamanya ya anak-anak, coba perhatikan. Pada usia 45 hari, akar wortel tersebut sudah mulai membesar ya anak-anak, coba lihat. Akar utamanya sudah semakin terlihat. Pada usia 60 hari, nah akar utama pada wortel tersebut sudah semakin membesar dan sudah semakin terlihat ya. Dan pada usia 75 hari, akar wortel tersebut sudah bisa dicabut atau dipanen karena akar wortel tersebut sudah mulai membesar ya anak-anak, coba perhatikan. Nah, akar wortel utama tersebutlah yang kita konsumsi atau kita makan selama ini anak-anak. Lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong ya anak-anak. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Nah, coba kalian perhatikan gambar singkong pada gambar tersebut. Bahwasanya boleh kita lihat bahwa singkong itu memiliki banyak cabang ya anak-anak. Nah, itu merupakan akar cabang dan akar serabut dari singkong ya anak-anak. Bisakah kalian melihatnya perbedaannya dengan wortel, akar serabut pada singkong? Nah, kalau wortel anak-anak yang tumbuh membesar tersebut adalah akar utamanya. Sedangkan pada akar singkong yang tumbuh membesar adalah akar serabut. Nah, seperti itu ya anak-anak perbedaan dari wortel dan singkong. Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Jika di sekitar kalian ada tanaman-tanaman ini, cobalah amati agar lebih jelas ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Nah, coba perhatikan gambar yang pertama. Nah, anak-anak, gambar tersebut merupakan adalah sebagai sumber bahan pangan kita. Nah, anak-anak, boleh kita ketahui ya bahwa tumbuhan itu merupakan sumber makanan bagi kehidupan kita. Kalau tidak ada tumbuhan anak-anak, kita tidak mungkin bisa makan padi, makan sayur. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, perhatikan gambar yang kedua ya anak-anak. Nah, gambar yang kedua itu adalah tumbuhan yang dimana berfungsi sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, pada gambar yang ketiga anak-anak, tumbuhan berfungsi sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Nah, anak-anak, mari kita refleksikan bersama apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Kedua, umumnya hampir semua tumbuhan memiliki A. akar untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. B. batang untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. C. daun sebagai tempat menghasilkan makanan. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui ya bahwasanya tidak semua tumbuhan memiliki buah dan bunga. Nah, yang ketiga,
Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, yang dimana alat kelamin jantan disebut dengan benang sari dan alat kelamin betina disebut dengan putik. Dan keempat adalah buah. Buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti oleh daging. Nah, anak-anak, berikut adalah refleksi pelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Nah, anak-anak, tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, kita tidak bisa hidup tanpa tumbuhan. Contohnya, bila tidak ada tumbuhan, tidak akan ada padi, dan dari padi tersebutlah ada beras. Nah, jika tidak ada beras, kita tidak bisa makan. Nah, anak-anak, tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sangat banyak kebutuhan kita yang dipenuhi oleh tumbuhan. Jadi, anak-anak, jagalah dan lestarikan tumbuhan kita ya.